Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan keistiqomahan dalam kehidupan di dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, surat Al-Mulk merupakan surat ke-67 dalam Al-Quran yang memiliki 30 ayat. Al-Mulk termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat At-Tur. Nama surat Al-Mulk diambil dari ayat pertama, yaitu kalimah Al-Mulk, yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Dalam surat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai langit dan bumi serta rahasia-rahasia di dalamnya. Surat Al-Mulk disebut juga At-Tabarok, yang artinya Maha Suci. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ikuti penjelasannya sampai akhir tayangan video ini agar kalian semua tidak salah paham dan sesat. Kemudian kapan waktu mengamalkan surat Al-Mulk beserta doanya akan saya sampaikan juga di akhir video ini. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Mulk adalah surat yang akan membela orang yang membacanya kelak di hari kiamat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan para penghafalnya dan pengamalnya dari siksa api neraka. Surat Al-Mulk merupakan salah satu dari 4 surat dalam Al-Quran yang sangat dianjurkan untuk dihafalkan oleh Nabi. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, berikut ini sebagian keutamaan surat Al-Mulk. Nomor 1, siapapun yang mengamalkannya akan mendapatkan syafaat dan diampuni dosanya. Keutamaan membaca surat Al-Mulk: yang pertama, akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaat, yang berarti pertolongan kepada hambanya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, surat Al-Mulk akan memberikan syafaat bagi hamba yang suka membaca dan mengamalkan isinya, sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, akan menyelamatkan diri dari siksa kubur. Sahabat, sebelum manusia ditempatkan antara surga dan neraka, manusia akan menjalani siksa kubur terlebih dahulu. Untuk apa? Tentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia ini.
Siksa kubur bisa begitu pedih untuk orang-orang yang belum mempersiapkan amalannya, atau orang yang tidak mempunyai amal soleh selama hidupnya. Sahabat, salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan senantiasa membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami, para sahabat, di saat Rasulullah SAW masih hidup maksudnya, menamainya Al-Mani'ah, penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut adalah ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam satu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat, surat ini juga disebut surat Mani'ah, yang menjaga, dan Al-Munjiyah, yang menyelamatkan siksa. Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW membuat tenda di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surat Al-Mulk hingga khatam. Maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahwa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ku dengar dari dalamnya seseorang membaca surat Al-Mulk sampai selesai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adabil qabr." Itu adalah surat penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, hikmah yang ketiga, menaikkan derajat dan menghapus kejelekan. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim lainnya akan ditinggikan derajat orang yang membacanya serta dihapuskan kejelekannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan, dan ditinggikan 30 derajat bagi para pembaca surat Al-Mulk. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekannya, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, mendapat pertolongan pada hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita menyiapkan amalan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, agar saat hari kiamat tiba, tidak ada lagi penyesalan. Surat Al-Mulk akan memberikan syafaat atau pertolongan saat hari kiamat kepada para pembacanya dan penghafalnya. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sahabat, kemudian yang kelima, akan disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan membaca surat Al-Mulk bagi umat muslim, salah satunya akan disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menyayangi umat-umatnya yang gemar, yang suka bersolawat serta membaca dan mengamalkan surat Al-Mulk. Selain disayang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Mulk mampu membawa ketenangan hati bagi para pembacanya dan penghafalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya gemari supaya surat ini, Tabarakalladzi biyadil mulk, terdapat di setiap hati orang mukmin. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surat ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, hikmah dari surat Al-Mulk, akan diberikan pahala berkali-kali lipat, berlipat-lipat oleh Allah. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya sampai 70 kali bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia berkata dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Abu Lais As-Samarqandi telah meriwayatkan dari Tawus bahwa kedua surat tersebut mengungguli semua surat dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Subhanallah. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah, tidak hanya membaca surat Al-Mulk, saat kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu huruf 10 ganjaran kebaikan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat, kemudian yang ketujuh, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk dijelaskan bahwa orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang meyakini keberadaannya dan menjalankan amalannya meski tidak ada yang melihat. Dengan rajin membaca surat Al-Mulk akan membuat kalian semua menjauhkan diri dari maksiat karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka itu takut kepada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 12. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan dari sebagian kecil hikmah surat Al-Mulk. Kelak di Yaumul Qiyamah akan menjadi pembela bagi pembacanya sehingga ia akan masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suratun fil Quran khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Tabarakalladzi biyadihil mulk." Yang artinya ada satu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah, setelah membaca surat Al-Mulk dianjurkan membaca doanya agar dijaga dari kejahatan semua makhluk. Selain itu, doa sesudah membaca surat Al-Mulk juga memohon kebaikan-kebaikan dan tetap dalam Islam. Berikut ini doa sesudah membaca surat Al-Mulk. Saya nukil dari kitab Minahus Saniyah alal wasiyah al-matbuliyah. Itu doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsimna bil islami qa'idan wa raqidan wa la tasmit fina aduwan wa la hasida. Allahumma inna na'udhu bika min syarri kulli dabbah anta akhidun bin nasiyatiha wa nas'alukal khairal ladzi biyadik. Yang artinya, ya Allah, jagalah diriku dengan tetap memeluk Islam, baik ketika duduk dan tidur. Janganlah engkau bahagiakan hati musuh dan orang yang hasud kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan setiap makhluk. Engkau adalah zat yang mengendalikan mereka, dan aku memohon kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada padamu. Sahabat sinar mentari yang dirahmati Allah, insya Allah untuk doa surat At-Tabarak saya akan sertakan di dalam deskripsi, maka silakan bagi yang menginginkan menghafalkan doa surat Tabarak atau surat Al-Mulk dapat melihatnya dan menyalinnya di deskripsi video ini. Sahabat, keutamaan berdoa setelah membaca surat Al-Mulk diterangkan dalam kitab Minahus Saniyah
bunyinya berikut. Ya Ali, man qara'a suratal mulk wa tala ba'da qira'ataha. Allahumma aqsimna bil Islam qa'ida wa raqida wa la tusammit fina aduwa wa la hasida. Allahumma inna na'udzubika min syarri kulli dabatin anta akhidun binasiyatiha wa nas'alukal khairal ladzi biyadik kafallahu ma ahammahu minal jinni wal insi wad dawab. Yang artinya, wahai Ali, barang siapa membaca surat Al-Mulk dan setelah itu membaca doa Allahumma sampai selesai, maka Allah hindarkan darinya sesuatu yang menyusahkannya, baik dari jin, manusia, dan hewan buas. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun cara mengamalkan surat Al-Mulk atau surat Tabarok beserta doanya, yaitu dengan cara diamalkan dibaca selepas sholat Isya sebelum tidur. Maka insya Allah dengan istiqomah mengamalkan, syukur menghafalkannya, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dan akan memberikan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Mulk, yang paling utama mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sahabat, untuk doanya kalian semua bisa lihat di deskripsi video ini. Semoga kalian semua dilindungi Allah dan dilimpahi keberkahan, kemudahan rizki, dijauhkan dari mara bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.